Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Mualia ya. Semoga tidak bosan. Nah, video ini lanjutan dari budgeting kemarin ya teman-teman. Berhubung kemarin durasinya agak kepanjangan, jadi saya buat dua segmen aja. Untuk sinking fund dan tabungan saya share-nya sekarang. Nah, sebagaimana yang saya ceritakan kemarin bahwa kemarin tuh saya minus 117.000 dan dana darurat serta tabungan-tabungan saya sebelumnya itu habis tak tersisa ya teman-teman. Karena ada musibah yang menimpa keluarga kami sehingga butuh biaya banyak untuk, membetulkan atau memperbaiki kendaraan anak sulung gitu ya. Kebetulan memang motornya itu sport, jadi lumayan agak banyak biaya yang dikeluarkan gitu teman-teman. Tapi Allah itu Maha Kaya dan bisa dapat dari mana aja sebagai penggantinya. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah, Allah memberikan penggantinya yang lebih-lebih dari apa yang saya keluarkan kemarin karena kemarin saya dan suami itu sempat benar-benar shock tapi yakin, summa ainal yakin bahwa Allah itu akan menggantikan apa yang sudah kita ikhlaskan. Selama kita ikhlas dan berusaha bangkit kemudian minta kepada Allah penggantinya, dan alhamdulillah dikabulkan oleh Allah dengan dapatnya rezeki dari cara lain. Untuk sumber dari pengganti tabungan-tabungan saya kemarin itu dapat dari hasil konten dan juga endorsement ya teman-teman. Jadi yang saya tabung sebelumnya di celengan target viral 10 juta itu saya bongkar dan saya masukkan sebagian ke pos-pos sinking fund jangka panjang ini ya teman-teman, dan juga tabungan. Untuk tabungannya tadi berupa renovasi atau tepatnya investasi gitu ya teman-teman. Yang sebelumnya judulnya itu rumah, sekarang saya ganti jadi renovasi. Sebab kalau rumah itu kan belum ada bentukannya. Sedangkan saya udah ada rumah walaupun belum lengkap dan dana yang dibutuhkan untuk renovasi. Kemudian yang kedua itu ada dana darurat ya teman-teman. Nah, untuk dana darurat ini saya isi 1.800.000. Lanjut ke dana hari tua, nah ini saya isi Rp400.000. Untuk tabelnya dana hari tua serta dana darurat saya bedakan dengan renovasi ya teman-teman. Sebab ini tuh potensi ditambah dan diambil itu pasti, jadi biar gampang aja nyatetnya. Sebelumnya untuk dana hari tua udah ada 1 juta lebih, tapi nggak masalah sebab semuanya itu hanyalah titipan ya teman-teman. Jika Allah berkehendak tentu akan kembali pada pemiliknya dengan caranya Allah tentunya. Saya sebagai manusia hanya bisa berintrospeksi dan makin memperbaiki diri, tidak mau menyalahkan siapapun termasuk anak saya sendiri. Bisa jadi jika tidak ada kejadian seperti ini, kami sekeluarga akan dapat musibah yang lebih besar lagi dan masuk di kategori manusia kufur bin nikmat. Naudzubillahi min dzalik ya teman-teman. Untuk itu saya ikhlaskan dan saya tingkatkan kembali usaha saya dalam mendapatkan penggantinya, serta lebih mengintenskan diri aja kepada Allah, lebih berhati-hati dalam melangkah maupun mencari maisha. Nah, tadi udah kelewat ya teman-teman dana untuk lebaran dan lanjut ke dana pendidikan. Dana untuk lebaran targetnya 3 jutaan gitu, serta saya buat trackernya kotak-kotak biasa aja teman-teman. Sebab itu nggak bisa diubah lagi, targetnya udah jelas, nominal yang harus diisinya juga jelas, serta waktu dipakainya juga udah jelas. Lanjut ke dana pendidikan, ini targetnya 10 juta. Nah, untuk dana pendidikan ini memang masih jauh ya teman-teman. Rencana untuk 5 tahun ke depan, dimana ketika Alia masuk SMPIT mau saya sekaligus mondok aja gitu, dan dananya juga belum tahu berapa, ini hanya perkiraan aja, dan saya isi 200.000 aja dulu untuk dana pendidikan Alia. Lanjut ke dana kurban, nah ini catatannya ada dua. Saya lupa, kirain belum bikin trackernya, ternyata double ya, nggak apa-apa ya untuk tahun depan lagi. Nah, untuk kurban 2023 ini ya teman-teman,
mudah-mudahan bisa lebih cepat karena ini prioritas. Oh ya, di sini juga saya mau disclaimer ke teman-teman bahwa ini tuh sinking fund yang jangka panjang, tapi tidak semua prioritas ya, hanya beberapa yang saya prioritaskan. Untuk yang lain-lainnya tidak terlalu penting ya, mungkin diisinya kapan-kapan di saat ada uang aja ya teman-teman. Nah, ini untuk dana kontrakan, ini salah satu apa namanya, prioritas yang harus setiap bulannya diisi. Sebenarnya ini masuk di dana kebutuhan di budgeting, tapi karena tempatnya kecil jadi saya pindahkan ke sini. Lanjut ke sinking fund untuk gadget ya teman-teman. Nah, ini saya mau cerita sedikit ke teman-teman yang ngikutin saya pasti udah tahu kalau saya itu bikin sinking fund iPhone. Nah, si iPhone ini sekarang saya kubur dalam-dalam teman-teman, ganti dengan Samsung A52. Kenapa diganti? Karena saya takut. Dalam hati saya itu takutnya kalau udah punya iPhone takut ria gitu. Tapi ini semua kembali ya teman-teman ke masing-masing. Cuma saya ketakutan aja, takut dengan harganya dan takut sama hati saya gitu ya. Jadi ya udahlah, kembali ke Samsung yang lebih terjangkau dan juga ini lebih umum aja gitu. Nah, lanjut ke sinking fund berikutnya, AC Sharp. Jadi rencana saya mau beli AC tapi nggak butuh-butuh banget, sebab sekarang sih masih ada AC yang second, cuman kemarin tuh si AC-nya ngadat gitu teman-teman. Saya teh khawatir kalau misalnya nggak ada persiapan dana untuk AC, jadi si AC ini teh rusak gitu, antara untuk memperbaiki dan beli baru nggak tahu ya, yang penting mah saya anggarkan AC gitu. Lanjut ke kendaraan. Nah, ini juga secara kacamata manusia muluk-muluk banget ya teman-teman. Wah, emang uang dari mana gitu bikin sinking fund kendaraan. Nah, yang dimaksud kendaraan ini mobil ya teman-teman, tapi saya yakin bahwa ketika saya menulis ini akan semakin memotivasi saya dan suami agar makin giat bekerja. Semua orang berhak bermimpi ya teman-teman. Saya tipikal yang hobi membaca sama dengan suami. Jadi banyak kata-kata yang membangun semangat kami berdua atau mengubah mindset kami berdua dalam hal menyikapi sesuatu termasuk bermimpi. Nah, ini celengan viral yang udah saya isi beberapa bulan yang lalu ya teman-teman. Hasilnya lumayan. Kemarin udah saya bongkar, kemudian saya pindahkan ke sinking fund serta beberapa tabungan. Dan ini teh udah kosong, mudah-mudahan kedepannya bisa saya isi lagi. Nah, binder ini untuk sinking fund jangka panjang udah selesai ya teman-teman. Mungkin secara hitungan manusia mustahil, tetapi kita punya Allah yang tidak mustahil dalam segala hal. Tugas kita hanya berusaha, jadi oke-oke aja, nggak masalah. Yang penting tulis aja dulu, terlepas diisinya kapan, terpenuhinya kapan, itu bukan urusan kita lagi teman-teman. Nah, kita lanjut ke sinking fund jangka pendek ya teman-teman. Sengaja saya buat beda bindernya, ini ukuran A6. Jadi yang di ukuran A6 ini khusus sinking fund jangka pendek. Semuanya tuh simple serta nominalnya tidak terlalu besar, lebih ke 2 juta ke bawah, bahkan 1.500.000 dan 300-an gitu. Nah, ini tuh ada skincare, targetnya 500.000, ada kenaikan kelas Alia, targetnya 2 juta, kemudian untuk spray dan bantal, targetnya 500.000 dan seterusnya. Saya isi hanya beberapa lembar aja ya teman-teman, baru satu kali ngisi dan mudah-mudahan ini bisa rutin ke depannya gitu kan, dibuatnya sinking fund seperti ini bisa lebih semangat lagi dan happy aja gitu nabungnya ya teman-teman. Untuk sinking fund ini saya tidak ngambil dari gaji pokok ya teman-teman, tapi dari hasil pendapatan sampingan aja. Ini kembali ke masing-masing, jika teman-teman mau ngambil dari sebagian gaji pokok atau sisa-sisa uang anggaran, monggo, itu bebas-bebas aja ya teman-teman. Kalau saya ini lebih santai sih, jadi ngisinya kapan aja ada uangnya. Sifatnya itu enggak urgent ya, semuanya ya bebas-bebas aja. Bisa setahun atau 2 tahun atau bahkan lebih. Apalagi saya statusnya masih ngontrak, jadi enggak ngebet banget untuk kebeli dalam waktu dekat. Bagi saya semuanya itu tidak ada yang tidak mungkin. Dibuat kayak gini jujur untuk saya pribadi, jadi lebih terarah dan jelas gitu kan keinginan kita apa aja. Kemudian saat ada uang lebihan itu lebih semangat aja daripada misalnya dibeliin hal-hal yang sifatnya konsumtif gitu ya, mendingan ditabung aja kayak gitu teman-teman. Nah, untuk beberapa pos atau beberapa sinking fund juga ada yang saya prioritaskan. Salah satunya ada pajak motor. Nah, untuk pajak motor ini saya prioritaskan, jadi ke 15 sinking fund mini ini ada memang yang saya
ditandai gitu, misalnya untuk pajak motor, untuk skincare, ini kan penting ya teman-teman. Jadi, saya dulukan atau saya prioritaskan. Nah, ini juga ada masjid yang belum ada isinya. Untuk masjid dan family ini, tepatnya ada di, apa ya, di kotak gitu. Nanti saya masukin sekitar 1 minggu sekali, saya masukin ke sini. Gimana nih teman-teman, tabungannya udah sampai mana? Mungkin saya di sini hanya sharing aja, pengalaman aja ya teman-teman, barangkali bisa bermanfaat dan menginspirasi ya alhamdulillah. Tapi bagi sebagian yang merasa kok ribet atau terlalu banyak macam dan kategorinya, ya ambil yang baiknya aja yang cocok sama teman-teman ya. Setiap orang kan punya cara beda-beda dan kenyamanan beda-beda gitu. Kalau misalnya mau fokus ke salah satu tujuan juga bisa. Misalnya kurban atau dana darurat aja, ya nggak apa-apa. Jadi setiap ada rezeki fokusnya ke situ. Semua tergantung kita ya teman-teman, yang punya wewenang kita, yang mengendalikan uang juga kita, dan yang merasakan nyaman atau tidaknya juga kita. Nah, selanjutnya ini tantangan challenge yang ketiga, ini binder ketiga yang ukurannya sama dengan yang sinking fan jangka pendek tadi. Tapi lebih ke challenge aja ya teman-teman, dan kategorinya juga nggak banyak. Ada tabungan 5.000, 2.000, 10.000, dan juga kalender. Untuk tabungan kalender saya skip dulu, tapi saya isi aja yang, challenge, 2.000, 5.000, dan 10.000. Karena ini lebih sedikit gitu kayaknya asik nih, bakal cepat panen, jadi saya isi aja yang 2.000, yang 5.000, dan juga yang 10.000. Nah, jadi itu mungkin ya teman-teman untuk updatean tabungan saya serta sinking fund saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman yang masih mager menabung. Terima kasih yang sudah menyimak. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.